Oke. Sekarang kita masuk ke lab 7, yaitu Navigating the Linux File System dan Permission Setting. Kalian udah pasti udah tahu artinya permission setting ya, aturan untuk apa tuh, izin. Biasanya kalau di aplikasi udah ada kayak izin kontak, izin buat akses nomor telepon, izin akses mic dan lain sebagainya. Dan Navigating the Linux File System itu kita cari di mana tuh Linux File System berada. Oke, lanjut. Part 1, Exploring File System Linux. Part 2, kita bahas file permission. Dan yang ketiga, symbolic links dan special file types lainnya. Oke, masuk ke part 1 yaitu Exploring File System Linux. FYI, Linux File System itu adalah salah satu yang terpopuler. Karena dia tuh bisa mensupport many different types, berbanyak tipe yang berbeda oleh banyak file system. Nah, tapi untuk lab kali ini kita akan fokus pada ext file yang ext ya. Salah satu file yang paling umum di Linux. Oke, kita masuk ke step 1 yaitu access the command line. Seperti biasa, kita buka terminal ya. Kita buka VMware, kita buka terminal. Nih, udah ya. Lanjut step 2, display the file system currently mounted. Jadi kita akan display, menunjukkan file system yang udah termounted by default. Nah, caranya tinggal command ini, lsblk, kita copy aja. Kita paste di sini. Enter. Di sini akan kelihatan ada SDA, SD1, SD2, dan SDB, ada SDB1. Nah, maksud dari dua ini, SDA atau SDB, itu adalah hard drive yang ada di Linux ini. Jadi si Linux ini kalau dia itu namain hard drive itu dia pakai SDX, X-nya itu variabel. Bisa digantikan di sana SDA, SDB dan semacamnya. Bisa juga USB dan semacamnya ya. Untuk namanya dia pakai SDX. Oke, ini udah sama kayak tadi. Seperti yang lo lihat tadi. Terus di sini kita akan command mount untuk menunjukkan informasi detail tentang file system yang udah termount atau terpasang. Kita copy aja biar lebih cepat teman-teman. Tinggal tekan paste dan enter. Langsung muncul detailnya. Nah ini SDA4 dev SDA2 on. Nah itu salah satu contohnya dari file yang udah termounting tadi yang ada di sini. Ini ya. Lanjut ke yang C, yaitu run the mount command again. Tapi kali ini kita bakal display yang ada di root file system. Kalau kita udah melihat di lab sebelumnya, root file system itu parent atau file yang lebih tinggi lagi dari home. Jadi, caranya kita tekan ini aja, cd slash, copy aja, kita paste. Oke, terus kita enter. Nah, sini udah berubah, yang awalnya S ini jadi ini. Nah, untuk shortcutnya tinggal ls min l ya teman-teman. Seperti biasa lah, buka detailing ya. ls min l, kita enter, tuh udah kelihatan. Ini file root semua isinya. Oke, what is the meaning of the output? Nih, kita tutup aja, tadi udah sempat kejawab nih teman-teman. What is the meaning of the output? Itu buat yang pertama, komen yang pertama, itu nanti kita akan
outputnya diarahkan ke directory root. Ya, yang nantinya akan berubah jadi kayak gini, slash. Jadi itu parentingnya seperti yang udah aku bilang. Terus untuk yang kedua itu nanti outputnya adalah data yang udah detailing yang ada di dalam si directory root ini. Jadi biasa kita kan pakai ls -l ya. Jadi kita keluarin data-data informasi itu seperti ini kurang lebih. Nah, untuk are the listed files physical store. Nah, yang jelas ini file physicalnya di store di directory root tadi ya. Kan kita ngasih di directory root. Oh ya, terus mengapa dev sdb1 itu nggak di show di output? Jadi karena dia ini belum termount ya, by defaultnya belum ke mount. Jadi nanti kita bakal mount si slash dev slash sdb1 ini. Di mana itu akan dijelaskan di step 3, itu manually mounting and unmounting file system. FYI prosesnya tuh lebih gampang unmounting ya. Unmounting tuh tinggal kalian ada nanti lah ada kodenya lah. Tek 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 udah bisa selesai pokoknya. Oke. Sekarang kita lanjut di step 3. Nah, use the mount command can also be used to mount and unmount file system. Nah, di sini kita langsung aja nih pakai ls-l to verify that the second drive is in the second drive. Nah, di sini kita akan bikin yang namanya second drive. Kalau udah ada ya udah kita nggak usah bikin. Kalau belum ada kita bikin. Sebelum itu kita bakal balik ke home dulu, home directory ya. Ini kan kita lagi di root nih, habis nyoba yang tadi. Kita paste. Nah, udah balik ke home. Terus kita ls -l, kita cek apakah udah ada. Nah, di sini belum ada apa-apa ya. Maksudnya belum ada apa-apa tuh. Belum ada yang namanya tuh. Mana sih? Nah, ini. Second drive itu belum ada. Jadi kita bakal buka lagi. Kita bakal bikin lagi. Caranya cukup gampang yang udah dijelasin seperti sebelumnya. Kita pakai Macdir alias Mac Director kalau dipecahin katanya. Kita copy aja, nggak lama-lama. Kita paste, enter. Udah. Oh, astagfirullahaladzim. Mohon maaf sebelumnya, ternyata di sini udah ada second drive ya teman-teman. Admin mengantuk. Yes, file access ya, di sini udah ada teman-teman. Nah, kalau udah ada, sekarang kita langsung nih. Use ls-l again to this content. Nah, kita bakal buka isinya second drive itu apa aja. Kita bakal membuktikan bahwa nanti setelah kita mount si second drive ini punya isi. Nah, itu kita lihat dulu, kita buktiin dulu ya bahwa di awalnya tuh nggak ada. Kita kayak sulap buktikan kalau sebelumnya nggak ada terus nanti ada. Nah, kan kosong tuh. Nah, di sini kita isi dengan mounted. Kita baca tulisannya. Use the mount command to mount slash dan on the newly created second drive. Nah, caranya gimana? Nih, kita pakai sudo. Kenapa aku pakai sudo? Ya jelas, karena kita bakal melakukan sesuatu yang hanya admin yang bisa. Analis tidak bisa. Jadi kita pakai sudo. Nih, langsung aja kita copy kodenya. Nah, di sini nih yang mau di mount. Dan ini tempat kita nge-mountnya. Kita Ctrl C. Dari sudo ya teman-teman, kalau saya sampai ke sini kita paste. Kita enter. Passwordnya. Oke, sebentar. Admin lagi salah password. Admin mau cek password sebentar. Oh, ini passwordnya.
Nah, udah. Nah, kalau udah aman, ini tuh udah termon ya, teman-teman. Kalau mau cek itu gampang. Tinggal kalian lihat aja nih. Apakah dia ada isinya apa enggak. Copy, sini kita paste. Enter. Boom. Yang awalnya 0, sekarang ada isinya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa kok directory udah no longer empty? Where are the listed files physically stored? Nah, jadi kenapa kok directory-nya nggak empty lagi? Karena dia udah dipakai buat nge-mount si ini. Mana sih tadi? Si dev SDB1 ini. Nah, where are the listed files physically stored? Ya, itu di second drive-nya. Terus lanjut ke tab berikutnya, yaitu kalau kita mau nge-display tentang detail information yang ada di dev SDB1 ini. Nah, itu gampang aja, tinggal langsung ini aja. Berhubung dia udah dalam sono, jadi kita tinggal SD aja. Kan SDB kan, SD udah termasuk, teman-teman. Kita mau cek dia tuh dari mana. Kalau di modul kan udah nih, kita cek bahwa dia tuh tempatnya di second drive. Sekarang kita cek punya kita sendiri. Kita paste, lalu kita enter. Nah, terlihat bahwa si dev SDB1 itu tempatnya ada di second drive, physically stored di sini. Nah, setelah kita memasukkan, sekarang saatnya menyopot. Setelah kita memasang, saatnya kita mencopot ya. Yaitu unmounting ya. Unmounting itu lebih mudah karena tinggal ini aja. Sudo unmount dev. Nah, tinggal ketik sudo unmount, terus yang mau di unmount apa? Udah auto ke unmount nanti. Sini di paste, enter, pop. Nah, itu udah ke unmount ya, teman-teman. Kalau nggak percaya kita ls lagi nih. Tadinya kan ada isinya 20 tuh. ls-l second drive, enter, terus wah bingung lagi kan karena udah ter-unmount. Jadi gitu caranya untuk unmount ya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke part 2, yaitu file permission. Ya, siapa yang nggak tahu file permission ya? Pasti di mana-mana ada. Langsung aja masuk ke step 1, visualize and change the file permission. Langsung nih kita command dulu cd support file script, Ctrl C, Ctrl C, oh wait, salah buka tab. Kita buka VMware, Ctrl PS ya, di paste, kita oke, ini udah berubah ya. Yang ngetiknya tuh udah jadi ini. Nah, sekarang kita pakai ls-l lagi untuk display file information. ls-l untuk display file information. Nah, ini udah terlihat ya, teman-teman. Aduh. Untuk informasinya. Wait, apa nih? Consider with the owner of the file. How about the group? Jadi kita buka file jobs, kita lihat file jobs.mn, itu ownernya siapa dan grupnya juga siapa. How about the group? Grupnya dimasuk yang mana? Kalau di sini, kalau di jobs.mn ini yang ada di modul, itu jelas-jelas ownernya analis.
dan grupnya juga analis juga. Ini. Tuh. Terus kita lanjut. The permission for self MN are kayak gini ya permissionnya ini nih, kalau kalian lihat. Ini self MN, analis, main RW, main R, main min R, main min. What does that mean? Oke, untuk maksud dari ini, kita bisa langsung buka penjelasan aja, biar kita bisa menghemat waktu ya teman-teman. The owner of the file, yaitu si analyst user, itu bisa membaca dan menulis, but not execute it. Nggak bisa di-execute, nggak bisa dieksekusi, karena itu main RW. Terus member of the analyst group, other than the owner, anggota dari grup analisis selain pemilik hanya bisa membaca file, yaitu ini dilambangkan dengan main rmin. Ini main rw itu nggak bisa di-execute, main rmin kita bisa baca. No execution writing is allowed. All other user are not allowed to write or execute file. Terus di close sama main rm, terus di main. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang bagian C. The touch comment. The touch comment itu adalah komen yang sangat simpel dan tentunya berguna. Itu membuat kita bisa quick creation atau membuat dengan singkat an empty text file. Itu teks yang kosong itu. Nah ini langsung pakai aja nih. Ini langsung dipakai. Kita buka di sini ya. Paste. Kenapa ini? Permission delete. Oh iya benar. Wah, permission delete. Kenapa guys? Why was the file created? List the permission. Oke, jadi itu tidak bisa ke-create ya. Kenapa? Karena permission dan ownership dan konten dari sesi AML directory. Dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi kita harus melihat di sini katanya. Kita pakai kode ini. Kita paste. Itu bakal keluar yang namanya dwx armin x armin x. Maksudnya apa? Jadi kenapa itu nggak bisa? Ini ada pertanyaan kan? Karena ada permission dari /mnt directory itu dimiliki oleh root user, bukan analyst user seperti yang kita pakai ya. Terus jangan permission yang tertera yaitu ini. Permission kan yang kodenya ini nih, kayak gini nih. Kalau di sebelumnya kan kayak gini. Nah ini ada lagi nih kayak gini. Itu drw xr min x 2 ya. Nah itu tuh maksudnya hanya di root user yang bisa menulis di mnt di /mnt folder ini. Jadi selain root user itu kita nggak bisa. Jawabannya selain root user tidak bisa mengedit file ini karena tertera di permissionnya seperti itu ya. What can be done for touch comments on above the successful? What can be done for touch? Apa yang bisa dilakukan untuk touch comments on above?
komennya itu bisa di-execute sebagai what can be done for the touch command sound above to be successful. Oke, untuk lama-lama teman-teman pakai ini. Sebuah teori ya, kita baca aja. The command can be executed as root adding sudo before it. Jadi bisa di-execute sebenarnya, cuman harus pakai sudo, atau the permission of the slash ml directory can be modified. Nah, jadi kita tetap yang bisa dilakukan biar ini successful itu pakai sudo, nanti kita masukin password, atau permission dari slash ml itu dimodify atau diganti, dimodifikasi biar selain root user bisa pakai gitu. Jadi yang D yaitu chmod command is digunakan untuk mengganti permission ya, ch mungkin dari kata change. Nah, sebelumnya mount the partition on the home and system in this lab. Oke, kita langsung aja masukin kode ini. Paste. Ini kan kita nge-create lagi ya, bukan nge-create, nge-mount dev SDB1 ke second drive sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Dan sini kita mount lagi, terus kita lanjut ke yaitu change the second drive directory and list of it. Kita sekarang coding si second drive ini ya. Kita buka -l buat masuk ke sini. Nah, di sini udah muncul permission main rw, main rw, main r, main x. Udah ada x-nya. Nah, di sini kita ditanyain what are the permission of the my file.txt file. Nah, itu kalau kita ambil dari sini jawabannya pasti ini. Main rw, main r, main main r, main main. Kalau kita ambil dari punya kita sendiri, jawabannya bakal dari main rw, main rw, main r, main x ini. Untuk permissionnya. Satu saja yang kita ambil dari sini ya. Di F kita bakal mengganti kita bakal menggunakan chmod untuk mengganti permissionnya dengan cara seperti ini, sudo. Nah, habis itu kita cek lagi setelah kita ganti ls min out. Kita salah code, teman-teman, lupa harus pakai spasi. Kok tidak berganti? Iya, kok nggak ganti ya, teman-teman? Mari kita lihat dulu sebentar. Kalau di tutorialnya itu kan awalnya dia main rw, main ini kan. Terus setelah di 665 dia ganti jadi gini. Nah, menurut sebentar punya kita tuh dari awal tuh udah ini. Jadi kalau di masih ke di 665 kayaknya ya nggak bakal ganti ya.
Jadi intinya kalau kita pakai ini, itu konsepnya jadi yes. Dan kalau nggak pakai, kalau ternyata kita udah awal ini mau dimasukin kode itu ya jadi ya tetap sama gitu. Ini jawabannya di permission change yes. Kalau ada permission kita masukin ini teman-teman ya. Nah, aman aja gitu. Oke. Selanjut. Nah, untuk penjelasan 665 itu disebut comment text permission in the octal format. Dia pakai format octal ya, abreviator of 665 seperti ini kurang lebih teman-teman. Dia pakai octal ya. Owner, group, owner. Bisa kalian bacain dia. Terus kalau ditanya, what command would change the permission of my file.txt to Arabic, granting a user in the system for access to the file. Nah, ini untuk mempersingkat, sebenarnya sudah saya hitung tapi nggak saya masukin di dalam video ini. Untuk mempersingkat ya ini jawabannya tuh pakai 777. Maksudnya 777 ya. Tapi kalau diketik itu jadi sudo chmod 777 terus my file .txt. Kalau aja masih mari kita masukkan namanya. Hap, taruh sini, paste, kita enter. Nah, situ kita buka ls. Nah, itu terganti guys. Nah, ini RWX, RWX, nah itu kan terganti. Nah, terus kita lanjut. The tone, oh ini ada lagi, kalau tadi itu adalah Gmod, yang mana itu merupakan untuk mengganti permission. Nah, sekarang ada yang namanya tone untuk mengganti kepemilikan dari sebuah file atau directory. Kali ini kita akan bikin kepemilikan dari myfile.txt yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita ini sudah tone menulis myfile.txt lagi. Oke, udah ke enter. Oke, setelah ke enter, kita langsung aja ls min 1 teman-teman. ls min l. Akan muncul seperti yang tadi. Namun di sini ada bedanya. Kalau kalian lihat di sebelumnya, itu ownernya itu 1000 kan. Nah, setelah aku count, ownernya diganti jadi analis, yaitu diriku sendiri nih. Jadi owner dari file yang ini. Tuh, teman-teman. Nah, BTW, itu juga bisa mengganti owner dan group itu secara bersamaan dengan cara pakai kode seperti ini. Sudah count, analis, dan analis maka di format gitu, kurang lebih kayak gitu. Kalau mau coba juga boleh. Ctrl C, langsung masukin sini. Langsung buka ls. Nah, ini grupnya ganti, owner juga ganti analis ya.
Oh, the analysis in the file owner, try appending the word test to the end of my file.txt. Oh, maksudnya kita harus memasukkan kata test ke dalam myfile.txt. Ya, ini udah kita pelajari di kelas sebelumnya, yaitu kita pakai echo. Kita pakai dua ini biar nggak hilang. Kalau satu nanti malah nge-remove yang dalam. Jadi kita masukin aja. Nah, itu tulisannya udah kita masukin. Terus lanjut mau buka isi dari ini. Kita pakai cat ya, seperti biasa kita membuka file kita pakai cat. Terus boom. Nah, ini udah terlihat ada tes dan tes di sini ya. Was the operation successful? Jawabannya tentu saja. Saya yes ya. Explain. Karena analis udah menjadi owner dan juga pemilik grup. Ya, successful karena itu teman-teman. Tujuan utamanya itu soalnya. Lanjut ke step 2 yaitu directory and permission. Ya. Sama seperti regular file, directory juga punya permission. Keduanya file sama directory punya 9 bit untuk yang namanya permission atau izin ini. Langsung kita masukin ke tabnya aja. Change back to the change back to the home analysis. Oke, kita ganti ke lab server file seperti awal tadi. Kita paste. Boom. Ini udah diganti jadi lab support file ya teman-teman. Saatnya kita ngecek lagi isinya apa. Pakai ls-min-l. Banyak juga isinya. Totalnya 584. Tipis-tipis sama yang ada di modul. Compare the permission of the malware directory with the malware and the minimarket service line. Mana minimarket service line? Oh, ini mininet service line. Bisa dilihat kalau permissionnya benar-benar beda ya. Ya, ini bagian kanannya sama. Daripada DRW sama min-RW-nya aja. Oke. Terus difference between the beginning part of the ya, jadi perbedaannya tuh kalau yang di malware awalnya DR, DRW, nah kayak di sini min RW. Kalau di sini kalau di sini DR, kalau di sini min R ya, teman-teman. DR for malware, min R for mininet underscore service. Oke. Terus sekarang the letter D diberikan on the line. Oh, ini dikasih jelasan teman-teman. Letter D yaitu ini yang ada di DR nih. The file tab is a directory and not a file. Jadi kalau ada D itu maksudnya adalah dia merupakan sebuah directory, bukan sebuah file. Jadi perbedaannya itu ya kalau ada D itu berarti dia merupakan sebuah directory, bukan file. Kalau nggak ada D, nah dia berarti sebuah file ya teman-teman. Oke, kita udah belajar ya Cmod untuk mengubah itu.
mengubah apa tadi teman-teman? Mohon maaf sebenarnya. Mengubah permission ya. Sementara untuk John diganti untuk mengganti ownership. Jadi kalau Cmod itu mengubah yang depan-depan yang main RW ini. Sementara kalau si temennya si John itu mengganti kepemilikannya nih kayak analis sama root analis ini itu bisa jadi analis sesuai dari yang saya buat tadi. Tadi udah ada ya teman-teman, juga udah lihat ya, pokoknya tadi udah tenggelam karena begitu banyaknya file. Sekarang kita lanjut ke part yang ketiga, alias part yang terakhir untuk lab kali ini. Wait, ini reflection. Nah ini symbolic links and other special file types. Oh, mohon maaf. Ini. Okay. Nah, kalau di Linux kita pasti udah sering lihat nama file yang berbeda-beda. Dan the first character in its file listed with the ls-l command. Oke ya. Ini buat ngeliatin nama-nama file itu kita pasti perlu ini ya. Nah, kita lihat the three different types of file in Linux, including their subtypes and character, are. Nah, yang membedakan di Linux itu ada tiga different types, tiga different tipe, dan their subtype dari tiga tadi. Yang pertama regular file, yaitu yang pakai min, including reliable files, text file, binary file, start program, image file, compress file. Itu yang normal-normal aja. Terus ada yang directory file, tadi kita sampai belajar kan. Kalau pakai D, itu ternyata directory. Yang tiga special files. Nah, contohnya special file ada block files, character device files, pipe files, symbolic link files, dan socket files. Oke. Ini ada step 1. Kita langsung aja. Use ls-l seperti biasa to display the file in the home analysis folder. Home analysis folder ya teman-teman. Dulu itu kita balik dulu. Caranya kita cd ini. Nah, kita udah balik ke home sl. Ya muncul ini. Seperti biasa. Nah, terus producing a listing of the dev directory. Kita gunakan ini. Langsung aja. Boom. Langsung keluar outputnya ya tadi ya. Di sini ada sebuah tanda B, C, dan E, itu sebuah awalan dari beberapa contoh. Untuk yang B itu block file, yang C itu character device file, yang E itu symbolic link. Oke, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Symbolic link pada Linux itu seperti shortcut pada Windows ya. Ada dua tipe link yang ada di Linux, yaitu symbolic link dan hard link. Perbedaan dari symbolic link dan hard link itu bahwa symbolic link menunjuk pada poin
itu ada file name of another file. Jadi nama file dari file yang lain. Untuk hardlink sendiri, file points to the content of another file. Gitu. Ini bedanya di sini, file point to the content. Meanwhile, a symbolic link file points to the file name of another file. Jadi ini kontennya, ya ini file name-nya. Oke, kita lanjut saja masuk ke demonstrasinya. Itu simbolis. Oke. Kita udah tambahkan. Kita buka. Kita pakai cat. Oke. Udah simbolnya udah masuk ya teman-teman. Terus di sini show hard. Lah, kok pakai itu ya, berarti kan nanti hilang ya berarti ya. Oh, sebentar, sepertinya ada salah ketik di sini. Kita harus pakai spasi. Itu sebesar, nah gini baru betul. Karena itu udah masuk dan simbolnya udah hilang. Kita, oh enggak, simbolnya nggak hilang karena dia ada file 1, sementara ini di file 2 ya teman-teman. Mohon maaf kesalahan teknisnya. Terus kita buka cat file 2. Ada hard di situ ya. Terus lanjut yaitu use WinS to create a symbolic link to file 1 and it to create a hard link to file 2. Oke. Jadi yang satu kita pakai simbolis, yang dua kita pakai hard. Nih, kita langsung paste aja. Ini ada typo lagi sebelumnya. Itu ada spasi di sebelah sini. Wait. Sepertinya ada kesalahan di sini teman-teman. Kesalahannya itu ada pada pengetikan di sini. Kita udah berarti gini aja. Gak usah pakai itu. Satu. Jadi simbolik. Nah ini hapus aja. Oke, masih salah sebelumnya. Kita lihat dulu komennya. Kita udah bener udah ada di home ya teman-teman. Nggak ada yang salah. Coba kita Ctrl C lagi. Kita paste. Cuman kita ganti di main-nya. Main dari si A sini kita ganti. Kita main sendiri. Nah, itu masalahnya teman-teman. Enter. Nah, itu bisa. Perlu diingat kadang kita ngopi itu ada yang salah ya, jadi jangan mulu-mulu tiba-tiba ngopi aja. Nah, ini untuk file to hard-nya. Nah, udah masuk ya. Use the alias min L biasa to examine the directory listing. Nah, kalian bisa lihat level to hard, file simbolik, itu file 1.txt. Ya, file 1 ini bakal lebih memaksudkan ya. Dan untuk file hardnya itu lebih ke langsung dia ada di posisi awalnya di sini.
Gitu teman-teman. Lanjut ke tahap F. Change the name of the original file and notice how it affect the linked file. Oke. Kita move. Sini kita paste. Itu namanya udah ganti ya teman-teman, karena udah kita mv. Yang ini file 2 nya juga kita masukin sini, kita paste. Dan juga udah berjalan itu. Nah, terus kita buka get file symbolic. Nah, sini no such file or directory. Beda kalau kita pakai yang hard. Nih. Nah, kalau kita pakai file simbolik, itu kesannya hampir sama kayak shortcut. Jadi kita bisanya nih, kalau bikin file, kita bisa kan ke shortcut terus kita taruh desktop. Nah, ini kayak gitu. Kalau shortcutnya masih ada, tapi di sumber belakang namanya udah ganti, shortcut itu nggak ngarah ke belakang, gitu. Sementara yang hard itu eh, dia tetap berjalan karena si hard ini ngarahnya ke dalamnya, ke dalam dari file ini, bukan depannya ya, di dalamnya. Sementara yang file simbolik itu depannya. Depannya kalau udah ganti dia nggak bakal bisa akses yang dalamnya. Sedangkan hard yang hard kalau dalamnya masih bisa masuk. What do you think will happen to file too hard if you open a text editor and change text file in text editor and change the text in file to new txt? What happen? Is the text. Ya, karena kita ngubahnya teksnya ya, bukan namanya. Berhubung itu masih nyambung, keduanya kan kita tuh file to hard yang awal dan file to new itu yang baru. Tapi ketika mereka dibuka, itu mereka masih bisa karena mereka tipenya hard ya. Nah, jadi kalau misal salah satu diganti ya, oke, yang satunya ikut ganti karena mereka terhubung secara isi. Jadi kasih satu ganti ini juga ganti. Karena konsepnya hard itu banyak diisi teman-teman. Oke, udah sampai penghujung lab 7, kita refleksi. File permission dan ownership adalah dua hal yang terpenting yang ada di aspek Linux. Mereka juga punya common cause of problem alias ya punya masalah mereka sendiri, dan bisa aja wrong permission atau ownership itu nggak bisa buat itu bisa nggak diakses ya teman-teman. Kalau udah kayak gitu biasanya skenario nya itu bakal jadi error dan break filenya. Kurang lebih kayak gitu. Sampai ketemu di lab 8.